uh, orang Kupang bilang tidak kenal maka tidak sayang. Maka saya sedikit lagi memperkenalkan singkat saja. Poin penting, nama lengkap saya itu Jakobus Januari Abiolo. Nama lengkap ini nama lengkapnya, nama panggungnya, nama selebnya Jack. Dari kecil memang sudah dipanggil Jack. Pertama kali brojol keluar langsung dikasih nama Jack. Jadi saya dari SD-nya saya dari SD Negeri Naimonat, Timur. Kita sama-sama dari orang-orang kabupaten. Saya SD di sana, saya besar juga di sana, saya SMP juga di sana. SMP Negeri 6 Kupang Timur. Sekarang kalau tidak salah sekarang namanya SMP Negeri 3 kalau tidak salah. Dulu SMP Negeri 6, terus untuk SMA itu dari sejak SMP saya sudah targetkan saya pengen masuk di SMK Negeri 1 dan khususnya saya ambil di jurusan pariwisata. Sudah target saya dari saya kelas 1 atau kelas 2 SMP sudah pengen untuk memperdalam pariwisata. Dulu kemarin rencananya pengen melanjutkan kuliah juga di bidang pariwisata. Waktu itu pengen lanjut di Sekolah Tinggi Pariwisata yang ada di Jakarta, tapi takdir berkata lain. Biasanya kita dapat beasiswa untuk berprestasi, tapi pada waktu saya tamat ternyata program untuk itunya tidak ada di tahun itu, jadi saya harus melanjutkan di Universitas Nusa Cendana di Kupang. Tapi puji Tuhannya, Tuhan pegang kendali, Tuhan berdaulat, dan tetap dari situ pun saya banyak belajar, dan justru dari Universitas Nusa Cendana itu akhirnya kami bisa membentuk komunitas yang saya pimpin waktu itu namanya Trinity, yang kemudian beberapa tahun kemudian melahirkan juga Trinity Academia. Jadi teman-teman jangan pernah merasa kita salah jalur karena mungkin kita salah pilih, mungkin atau kita kuliah karena terpaksa orang tua yang suruh, tapi saya percaya bahwa kita semua orang percaya ya pasti. Saya yakin kita percaya bahwa Tuhan itu pegang kendali, Tuhan bisa membawa kita kemana kita harus pergi. Jadi teman-teman tetap percaya saja. Nah, di tahun 2009 itu saya membentuk sebuah komunitas namanya Trinity Indonesia. Itu berawal dari teman-teman satu jurusan di bahasa Inggris. Waktu itu kebetulan kami kedatangan ada satu tim besar waktu itu dari California, Amerika Serikat. Ada 75 orang, salah satu gereja di Amerika, dan mereka membutuhkan sekitar 40 lebih penerjemah. Dan waktu itu karena ada kenalan yang mengenal saya juga dan tahu bahwa saya biasa menerjemahkan, akhirnya diminta untuk menyediakan 45 penerjemah pada waktu itu. Jadi saya kumpul teman-teman itu dan itu menjadi cikal bakal lahirnya Trinity. Trinity kepanjangannya Transform Life Community. Jadi ada filosofinya itu adalah orang-orang yang komunitas dari orang-orang yang hidupnya diubahkan. Jadi kita punya visi besar yaitu membawa pesan dan membawa dampak transformasi atau perubahan itu yang sudah kami rasakan terlebih dahulu, kita bawa juga kepada orang lain. Jadi setidaknya kita saling mempengaruhi dalam hal yang baik. Jadi di tahun 2009 sampai saat ini itu sudah sekitar 12 tahun kita berdiri untuk Trinity sebagai komunitas, dan kalau Tuhan berkenan mungkin ke depan kita akan jadikan ini juga sebagai sebuah yayasan, karena kita banyak bergerak dalam bidang sosial, bidang kemanusiaan juga. Kita juga punya fellowship mingguan setiap hari Kamis yang dulu kami lakukan dalam bahasa Inggris. Terus di tahun 2020 di awal pandemi kita mendapat panggilan lagi untuk bantu rekan-rekan kita di Nusa Tenggara Timur khususnya yang terdampak pandemi COVID-19 untuk menyediakan pelatihan bagi para pelaku UMKM. Sebenarnya cerita di balik itu adalah karena dulu di tahun 2018 kebetulan Tuhan percayakan untuk saya dan teman-teman untuk membuka Grab di Kupang. Jadi kalau teman-teman yang Kupang sering pakai Grab Bike, Grab Car, mungkin sering pesan Grab Food, itu kita yang buka di Kupang di tahun 2018. Kebetulan saya sebagai area sales manager waktu itu untuk aplikasi Grab Kios, dulu namanya Kudo, sekarang namanya Grab Kios. Jadi kita yang akuisisi driver-driver. Jadi kalau mungkin punya kenalan di Kupang yang driver Grab itu mungkin mereka daftarnya itu
dari saya waktu itu. Dan di tahun 2020 itu, di awal pandemi banyak teman-teman yang mengeluh, driver-driver Grab dan juga merchant-merchant Grab itu yang mengeluh karena terdampak pandemi dan mereka tidak bisa go digital waktu itu. Nah, ada program pemerintah sebenarnya, kartu prakerja yang membantu untuk para UMKM ini bisa go digital, tapi kendalanya adalah bahwa kelasnya itu pakai angkatannya, kalau tidak salah. Jadi kuotanya sudah tutup, sedangkan orang pengen belajar. Nah, mendengar keluhan ini, akhirnya saya diskusi nih sama teman saya di Trinity. Apa nih yang kita bisa buat untuk orang-orang Kupang nih, orang-orang NTT yang pengen go digital tapi tidak punya pengalaman, tidak punya pengetahuan. Akhirnya kita pengen buat satu kelas online untuk membantu teman-teman UMKM ini untuk go digital. Jadi kita buat kelas yang kita namakan waktu itu Trinity Academia. Awalnya kita adalah program, kita kelas dari Trinity Indonesia, tapi puji Tuhan dapat animo, dapat minat banyak dari masyarakat, dan bahkan kita juga digait oleh Bank Indonesia untuk handle sekolah wirausahanya Bank Indonesia Nusa Tenggara Timur. Dan sejak saat itu kami memutuskan untuk kita buat satu brand yang terpisah dari Trinity Indonesia, yaitu kita buat Trinity Academia. Jadi fokusnya untuk pelatihan UMKM dan juga startup, seperti yang tadi kalau mendengar dalam perkenalan Fendi tadi. Fokus kami adalah membangun ekosistem wirausaha di ITT, baik yang berbasis UMKM maupun startup digital. Jadi kalau secara startup, mungkin teman-teman tahu kayak Gojek, kayak Grab, yang berbasis aplikasi, yang berbasis teknologi, nah itu kita juga bantu. Dan puji Tuhan saat ini kami dari Trinity Academia juga dipercayakan oleh Kominfo untuk menghandle, hadir sebagai salah satu inkubator di Indonesia untuk menghandle para finalis Gerakan Nasional 1000 Startup Digital. Jadi ada 40 finalis dari seluruh Indonesia yang akan dibina oleh 5 inkubator di seluruh Indonesia, dan puji Tuhan Trinity Academy menjadi salah satu inkubator yang ditunjuk untuk membina beberapa finalis-finalis startup ini. Jadi siapa tahu nanti ke depan, di tahun-tahun depan, teman-teman lihat akan ada startup-startup baru yang muncul, yang aplikasinya mungkin akan teman-teman pakai. Itu ada salah satunya adalah binaan dari Trinity Academia. Jadi sebenarnya banyak yang kita bisa lakukan, teman sebagai sebagai orang Indonesia, sebagai orang NTT untuk membangun daerah kita. Nah, sebelum kita lanjut, saya pengen ajak kita interaksi. Jadi supaya saya jangan terkesan memberikan kuliah, saya pengen tanya beberapa pertanyaan buat teman-teman, dan silahkan teman-teman menjawab di kolom komentar saja ya, tidak perlu menghidupkan mic supaya lebih kondusif. Teman-teman boleh jawab di kolom komentar, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Pertama, coba teman-teman imajinasikan dan kasih tahu ke kita semua, menurut teman-teman, seperti apa sih NTT itu di tahun 2025? Coba saya mau lihat imajinasinya teman-teman, menggambarkan NTT di tahun 2005 itu seperti apa. Silakan, boleh dalam satu kata, boleh dalam satu kalimat. Mungkin teman-teman berkata, membayangkan di 2025 NTT punya sirkuit MotoGP sendiri, misalnya. Silahkan, coba saya mau lihat, kita interaksi. Teman-teman boleh taruh di kolom komentar seperti apa sih gambarannya teman-teman tentang Indonesia di tahun 2025. Saya lihat di sini ada 19 orang ya hadir. Coba kita diskusi nih, yang teman-teman lihat di 2025 NTT seperti apa sih? Oke, mari kita lihat provinsi maju. Oke, apa lagi nih? Ada lagi kah? Kamu punya gambaran kira-kira NTT di tahun 2025 itu seperti apa? Yang ada di dalam benaknya teman-teman. Apa yang harapannya teman-teman NTT di tahun 2025 itu seperti apa? Mungkin kita sudah punya kereta api kah? Mungkin, atau NTT jadi provinsi digital mungkin? Wisata berkembang pesat. Oke, siap, mantap nih. Terima kasih teman-teman yang sudah
berdiskusi. Ada pertanyaan berikut lagi yang pengen saya tanya juga buat teman-teman. Pertanyaan berikutnya adalah, menurut Anda, menurut teman-teman semua, sektor apa? Tadi kan ada pariwisata ya, ada pariwisata, terus dikatakan NTT maju. Menurut teman-teman, sektor apa yang paling butuh dikembangkan demi tercapainya NTT maju tadi tahun 2025? Menurut teman-teman, sektor atau bidang apa yang paling perlu dikembangkan untuk mencapai NTT maju tahun 2025? Sini ada yang bilang teknologi. Oke, apalagi yang kira-kira butuh? Oke, sinyal setuju. Nah, ini saya setuju nih Kak Fendi. Ini setuju. Kemarin kita buat kelas startup digital, kita roadshow ke beberapa universitas di NTT. Mereka berkata sebelum kita bikin startup digital, perbaiki dulu nih apa namanya, akses jaringan telekomunikasi. Oke, sumber daya dan teknologi. Oke, mantap. Nah, pertanyaan berikutnya buat kita semua untuk kita bisa jawab sama-sama. Demi tercapainya NTT Maju tahun 2025. Pertanyaan berikut, siapa yang menurut Anda paling mungkin mewujudkannya? NTT Maju 2025. Siapa? Mungkin teman-teman bisa sebutkan, mungkin ada kelompok, organisasi, atau apa gitu ya. Generasi muda, oke. Kompak nih, Kak. Mary sama Kak Yohanes, kompak. Oke. Kita, generasi muda. Oke, mungkin ada lebih spesifik lagi. GR apa tuh? Oke, pertanyaan berikut buat kita semua untuk kita sama-sama diskusi. Pertanyaan saya adalah, bisakah Anda, ketika saya bilang Anda, artinya ini menunjuk pada pribadi, individu, satu persatu, personal. Bisakah Anda menjadi orang yang mewujudkannya? Bisa tidak? Ini kita ada 20 orang. Kalau misalnya untuk mencapai yang tadi, NTT maju tadi, kan saya tanya apa yang dibutuhkan. Siapa nih yang menurut teman-teman bisa? Sebenarnya jawaban yang saya tunggu tadi adalah, ketika ditanyakan siapa, saya berharap ada yang menjawab saya, beta, atau aku, itu bukan kita, tapi lebih personal, spesifik. Kenapa saya harus share ini? Karena ini beban bersama. Kita punya masalah yang sama yang harus kita selesaikan. Nah, ini akan menjadi pertanyaan pembuka saya, dan saya pengen sampaikan satu hal buat kita semua, dan saya tanya lagi, ini mungkin pertanyaan terakhir teman-teman, demi menggali informasi dari teman-teman, kira-kira apa sih yang bisa kita buat untuk NTT dalam hubungannya dengan UMKM. Pertanyaan terakhir saya, sebutkan satu saja hal yang menjadi keahliannya teman-teman. Yang teman-teman tahu, ini saya jago di bidang ini. Kalau teman-teman tanya saya dulu waktu saya SMA, tiap kali ditanyakan pertanyaan seperti ini, saya akan bilang, ya, kelebihan saya yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain, saya bisa bahasa Inggris, saya bisa menerjemahkan. Sekarang kira-kira teman-teman punya keahlian apa yang teman-teman jago untuk melakukan? Apa saja itu? Mungkin saya bisa mengajar, oh Kak, saya bisa perbaiki ban mobil, oh saya bisa bangun rumah. Coba teman-teman, saya mau lihat berapa orang yang punya keahlian. Dan oke, pertanian organik, editor, oke, bersosialisasi, oke, mengajari SD, oke, berbahasa Inggris, siap. Ada lagi yang keahlian. Nanti dengan keahlian ini, nanti kemudian teman-teman bisa tuh untuk pakai untuk membuat usaha sendiri. Jadi membuat UMKM baru, mencapai NTT maju tadi. Nah, biasanya ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini saya tanyakan kalau kita punya kelas, biasanya di Trinity itu ada kelas yang namanya design thinking. Saya pengen melihat bagaimana teman-teman memandang daerah kita, bagaimana kita memandang kita, dan apa sih yang kita bisa kontribusikan untuk membangun provinsi kita. Nah, dalam kaitannya UMKM, teman-teman, yang saya temukan dalam selama kita melakukan kegiatan mentoring, pelatihan, pendampingan dengan UMKM, satu hal yang saya temukan konsisten, kita tidak usah jauh-jauh bicara soal UMKM di luar sana atau di Indonesia secara umum,
Tapi di NTT sendiri saya dapatkan bahkan sekitar 2 minggu yang lalu saya buat survei kecil tentang UMKM dan saya tanya apa sih menurut teman-teman sebagai pelaku UMKM itu yang menjadi masalah dalam usahanya teman-teman dan butuh untuk dibantu. Nah, hampir sekitar 70-80% responden yang menjawab itu apa kalau mau dibilang jawabannya itu tidak mengena dengan pertanyaan. Jadi saya simpulkan bahwa kita di NTT ini sebenarnya untuk mungkin karena kita banyak yang bukan bermaksud untuk merendahkan kualitas SDM kita, tapi kita harus akui bahwa kita sangat kurang dalam hal SDM. Sehingga ketika bicara mengenai pengembangan diri, pengembangan UMKM, itu menjadi sulit karena kita sendiri tidak tahu masalah kita apa. Gitu. Jadi apa namanya teman-teman yang teman-teman yang punya usaha, punya gagasan untuk membangun usaha, saya sarankan untuk kita mengenal diri kita terlebih dahulu, mengenal kemampuan kita dan mengenal kelebihan dan juga kekurangan kita supaya nanti dalam pengembangannya ketika kita butuh intervensi eksternal itu kita bisa mengkomunikasikannya dengan baik sehingga orang bisa membantu kita tepat sasaran. Kita di Bank kami di Trinity selain Kominfo kami juga bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk memberikan pelatihan dan seringkali ketika kita mau memberikan pendampingan kadang-kadang kita harus gali cukup lama, harus jujur kita galinya cukup lama untuk mengetahui apa sih masalah dari UMKM yang pengen kita bantu. Nah, ini karena teman-teman di Pon lain saya lihat cukup aktif dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Saya sarankan teman-teman mulai dari sekarang dari usia muda mulai menggali kemampuan masing-masing, kenali diri, potensinya di mana, kekurangannya di mana, supaya teman-teman bisa untuk ikut ambil bagian dalam pengembangan ekosistem wirausaha di Nusa Tenggara Timur. Karena sedih sekali kalau teman-teman lihat kita menghasilkan banyak pekerja, tapi kita menghasilkan sedikit usaha. Nah, saya juga mau bilang bahwa teman-teman ini masalah kita bersama. Karena orang sering berkata kalau bicara UMKM itu kita bicara pemerintah, kita bicara tentang orang-orang yang cukup melakukan pelatihan saja, yang cukup bisa menyelesaikan masalah yang ada di Indonesia, di NTT perihal dengan UMKM. Tapi saya mau bilang bahwa ini masalah kita bersama. Saya pengen bagi ini buat teman-teman, kita punya masalah dan teman-teman dengan skillnya teman-teman masing-masing itu bisa ambil bagian untuk menyelesaikannya. Saya punya satu berita yang teman-teman bisa lihat ini menjadi satu pertimbangan kita bersama. Ini ada grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ini terhitung dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2020 di awal pandemi. Nah, kalau teman-teman lihat ini grafiknya di tahun 2008 ini keadaan ekonomi Indonesia itu minus 14% karena krisis ekonomi ya waktu itu kita semua tahu di tahun 98 mungkin ada yang hadir di sini belum lahir ya di tahun 1998 saya sendiri masih SD waktu itu kondisi ekonomi Indonesia itu minus. Nah terus seiring waktu berjalan ya ada fluktuasi naik turun naik turun naik turun dan sejauh ini biasanya dia naik turunnya tidak terlalu jauh. Tapi kalau teman-teman lihat tahun 2020 di awal pandemi itu pertumbuhan ekonomi Indonesia itu menukik turun. Teman-teman lihat dari 2% ini turun sampai di bawah 5%, teman-teman. Jadi ini satu hal yang cukup memprihatinkan dan kalau teman-teman perhatikan ini merupakan struggle bersama dan sifatnya universal di seluruh Indonesia di mana Indonesia perlu bangkit untuk menyesuaikan diri lagi dan teman-teman bisa rasa harga barang naik, segala macam naik dan sekarang kita mulai merasakan dampak lagi karena hal-hal yang seperti ini yang tak terduga baik itu karena bencana apalagi sekarang ditambah lagi dengan situasi perang ya Ukraina Rusia itu berdampak sekali langsung kita bisa rasakan saat-saat ini saya tadi malam cari minyak goreng pun masih susah ini hal-hal yang perlu kita antisipasi tapi ada satu hal yang konsisten teman-teman kalau teman-teman baca berita atau melihat sejarah ke belakang ada satu hal yang sama di antara krisis ekonomi di tahun 98 dan juga pandemi COVID-19 di tahun 2020 dalam dampaknya terhadap Indonesia ada satu hal yang berhasil untuk menopang ekonomi Indonesia
di tengah krisis dan juga bencana ini? Jawabannya apa? UMKM. UMKM itu yang berhasil menjadi penggerak atau kalau misalnya bilang itu sebagai baterai gitu kan untuk menghidupkan kembali ekonomi Indonesia karena banyak bisnis besar runtuh, banyak usaha-usaha besar itu gulung tikar, tapi yang sustain dan yang konsisten itu adalah UMKM. Nah, makanya ketika ditanya saya bilang kasih judul UMKM sebagai dinamo penggerak ekonomi karena memang betul seperti itu keadaannya. Kita lah yang akan menjadi penggerak ekonomi Indonesia dan itu juga berlaku di Nusa Tenggara Timur sendiri. Kita di NTT pemerintah sendiri juga punya banyak program untuk menyemangati kembali bangkitnya UMKM di NTT dari pendampingan, dari pelatihan, bahkan sampai pada promosi dan segala macam itu kita lakukan untuk membantu meningkatkan kembali UMKM di Nusa Tenggara Timur dan saya bersyukur bisa dengan tim bisa ambil bagian dalam pengembangan UMKM di Nusa Tenggara Timur itu. Nah, sebelum kita lanjut di bahas tentang UMKM, ini teman-teman perlu tahu bahwa UMKM juga adalah salah satu dari pilar untuk pilar perekonomian Indonesia. UMKM ada di dalam situ. Untuk pengembangannya kita, artinya kalau kita mau membangun Indonesia, salah satu pilar yang harus kita kembangkan adalah UMKM. Jadi pilar itu artinya kayak tembok rumah ya, kalau teman-teman punya tembok rumah, salah satu pilar tembok yang menopang satu rumah itu berdiri adalah UMKM. Kalau kita bicara Indonesia sebagai rumah, maka salah satu pilar yang harus dikembangkan adalah UMKM. Nah, ini saya juga kasih sedikit apa ya perkenalan umum lah. Ini teman-teman bisa cari juga materinya di mana saja. Tapi ini sedikit gambaran kita bicara UMKM. Ada yang sering tanya UMKM itu apa sih bedanya dengan usaha lain apa? Atau kalau di saya sendiri di tim kita orang sering bertanya apa sih bedanya UMKM sama startup? Karena kita punya pengembang kelas pengembangan itu selain UMKM ada juga startup. Nah, orang sering tanya apa bedanya sih? Basically sama teman-teman, tapi nanti yang membedakan UMKM itu hanyalah dari aset dan omset. Itu yang akan membedakan apakah usaha saya, usahanya teman-teman itu masuk dalam kategori UMKM tidak. Jadi UMKM sendiri dikategorikan dalam 3 bagian, baik dari segi aset maupun omset. Kita kenal pertama namanya usaha mikro, itu yang memiliki aset maksimal itu 50 juta. Jadi aset itu di luar tanah ya. Kalau tanah itu tidak dihitung dalam aset. Yang memiliki aset di luar dari tanah dan bangunan yang harus maksimal 50 juta dengan omset. Dengan omset maksimal 300 juta per tahun. Bukan per bulan ya, omset. Ini bukan pendapatan bersih ya, omset. Jadi kalau teman-teman punya usaha dengan aset atau kekayaannya maksimal 50 juta, itu sudah masuk dalam kategori usaha mikro dan juga kalau punya omset 300 juta per tahun itu sudah masuk dalam kategori usaha mikro. Terus ada juga kategori usaha kecil. Itu memiliki aset maksimal 50 juta sampai dengan 500 juta dan omset. Sekali lagi omset ya, bukan pendapatan bersih ya. Omset maksimal sebesar 300 juta sampai 2,5 miliar per tahun. Dan ada usaha menengah itu memiliki omset maksimal 500 juta sampai dengan 10 miliar dengan omset maksimal mencapai 2,5 sampai 50 miliar per tahun. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ada usaha yang masuk dalam kategori aset dan omset seperti ini, maka mereka masuk dalam kategori usaha kecil dan menengah. Makanya kita sebut dengan UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi itu sudah mengcover 3 kategori ini. Pertanyaannya, mungkin pertanyaan yang menggelitik buat kita semua dan sering kita tanyakan, kalau kita lihat dari omset bisa sampai 300 juta per tahun, mungkin teman-teman berpikir, usaha kecil mana yang punya omset sebesar itu? Karena kita sering berpikir UMKM itu ya omsetnya yang kecil, yang masih ratusan ribu, hitungannya masih juta, yang 1-2 juta mungkin ya. Tapi ada yang bertanya, wah kalau dengan seperti itu bahkan usaha kita tidak masuk hitungan dong, karena keuntungan kita ya paling satu omset per bulan saja mungkin 1 juta 2 juta sudah terlalu besar ya untuk beberapa orang. Itu
at least dalam beberapa UMKM pelaku usaha yang kami temukan di Kupang sering merendahkan diri seperti itu. Tapi teman-teman jangan salah, teman-teman kita bicara UMKM ini teman-teman harus pikir-pikir dari sekarang, karena kalau teman-teman hanya berpikir untuk menjadi pegawai, jadi atau bekerja sama orang, teman-teman melewatkan big time, melewatkan peluang-peluang besar ini. Saya sedikit cerita, di tahun 2018 itu kemarin tadi saya cerita bahwa saya dipercaya sebagai area sales manager untuk Grab Kios. Jadi Grab selain aplikasi Grab, dia punya aplikasi lagi namanya Grab Kios. Itu untuk aplikasi PPOB, pembayaran, semua bisa di situ. Dan banyak kita harus mengakuisisi agen di Kota Kupang, di NTT. Di Kupang sendiri kita punya lebih dari 500 agen Kota Kupang. Ada sampai ribuan agen kita punya di Kota Kupang, dan itu paling banyak mereka jualannya apa teman-teman tahu? Itu mereka jualannya pulsa, pulsa HP yang kita pakai tiap hari, pulsa data, pulsa HP. Nah dulu kan orang biasa kalau mengisi pulsa kan datangnya ke counter. Masalahnya kalau counter sudah tutup, kemana? Jadi mau tidak mau mereka ngutang sama teman yang usaha pulsa, dan itu menjadi bom waktu buat pemilik usaha, karena banyak orang pesan pulsa lupa bayar atau lupa ingat gitu. Dia lupa kalau dia pernah pesan pulsa sehingga usaha temannya itu bangkrut. Nah, jawaban untuk itu adalah Grab menghadirkan waktu itu namanya aplikasi Grab Kios, di mana teman-teman tinggal install, top up sendiri, jadi kapanpun butuh pulsa tinggal langsung pakai sendiri, isi sendiri. Nah, kebetulan kita punya agen banyak di Kupang pada waktu itu, dan hampir dari sekian banyak fitur yang ada, yang paling banyak dipakai adalah untuk jualan pulsa ini. Nah, teman-teman mau silahkan, mau tidak percaya silahkan, tapi karena saya adalah waktu itu sebagai manajer, tapi saya punya dashboard khusus, saya punya akses untuk melihat data naik turunnya seperti apa. Suatu ketika saya dikejutkan, karena pertama kalinya saya melihat bahwa ternyata ini merupakan satu bisnis yang sangat potensial, yang orang sering anggap remeh, yaitu bisnis jualan pulsa ini. Teman-teman jangan salah, di sini mungkin teman-teman punya anggota keluarga atau kenalan yang juga jualan pulsa, saya yakin pasti. Tapi coba pernah tanya tidak omset mereka berapa? Terutama kalau mereka tinggalnya di dalam kota, dan tempatnya mereka itu diakses banyak orang, itu kemungkinan besar omset mereka besar. Saya cerita ada satu agen saya, itu teman-teman tahu, dia hanya kios di pinggir jalan, kios yang kalau orang Kupang bilang kios angalai, seperti orang Sabu punya kios yang seperti gerobak di pinggir jalan, sepotong, itu hanya berapa meter panjang, mungkin hanya 1,1 kali 2, yang biasa teman-teman lihat seperti kios kecil di pinggir jalan, di atas got biasanya itu. Nah, saya punya satu agen asli orang Kupang, tinggalnya di Oebobo waktu itu. Dia punya omset paling besar untuk di NTT pada waktu itu hanya dari jualan pulsa. Atau omsetnya per bulan, omset jualan pulsa. Mungkin supaya interaktif teman-teman boleh menebak di kolom komentar, menurut teman-teman omsetnya berapa per bulan hanya dengan jualan pulsa nih. Karena saya lihat wah dari jualan pulsa dia sudah bisa hidup, lumayan dia bisa hidup enak lah mau dibilang. Menurut teman-teman omset orang jualan pulsa per bulan berapa sih? Omset ya, bukan penghasilan bersih. Omset. Menurut teman-teman omsetnya berapa kalau teman-teman jualan pulsa? Mungkin ada yang jualan pulsa di sini 500.000, oke. Apa ada lagi? 500.000 saya sudah besar ya. Ada lagi teman-teman yang pernah jualan pulsa atau mungkin yang punya kenalan jualan pulsa? Nanti kita bandingkan sama agen saya dulu. 500.000 ya, rata-rata 500.000, ada yang 2 juta ya. Nah, mungkin teman-teman akan kaget kalau saya bilang omset dari salah satu teman kita pelaku UMKM di Kupang yang jualannya hanya jualan pulsa itu, omset per bulannya itu 100 juta. Serius, teman-teman tidak salah dengar. Omsetnya adalah 100 juta. Nah, bayangkan kalau kita punya omsetnya adalah 100 juta dan kita punya katakanlah untuk pendapatan bersihnya katakanlah 10%-nya saja. Maka teman-teman punya pemasukan bersih hanya dari jualan pulsa itu sudah dapat gaji bulanan, itu 10 juta. Bayangkan, hanya dengan jualan pulsa.
pada waktu itu. Jadi saya sempat sempat apa ya sempat kaget dan juga sempat tidak percaya bahwa ternyata ada orang yang modalnya kecil seperti itu dan dia bisa melakukan usaha dengan penghasilan seperti itu. Nah, dari situ saya belajar bahwa ada satu hal yang bisa membunuh, bilang teman-teman, satu hal yang bisa membunuh kemungkinan kita untuk mendapatkan peluang seperti itu apa? Satu kata, gengsi. Benar, ini kalau teman-teman ini Kak DMB itu usahanya mau bilang besar, dia cuman jualan di pinggir jalan. Dia jualannya di pinggir jalan dan dia pakai seperti gerobak kecil itu. Waktu pertama kali dia jualan itu omsetnya 50 juta dan itu bagi saya sudah terlalu besar. Kalau teman-teman 50 juta sudah terlalu besar. Kalau dia ambil untungnya 10%, dia sudah gaji bulanannya 5 juta hanya dari jualan pulsa. Lalu kemudian dia kena musibah. Dia kena gusur, kebetulan waktu itu tempat usahanya digusur karena dia bangun di tanah di pinggir jalan kan, kena gusur. Tapi setelah kena gusur justru omsetnya tambah naiknya 100% dari 50 juta menjadi 100 juta setiap bulan dan itu konsisten teman-teman, hanya modal handphone pada waktu itu. Jadi kita sering menganggap remeh UMKM dan kemungkinan mereka untuk bisa mendongkrak kehidupan ekonomi pribadi maupun ekonomi satu bangsa atau provinsi. Bisa nyata. Jadi kalau teman-teman suatu ketika kalau saya pengen undang dia, kita bisa bikinkan satu konten video supaya orang lain juga bisa ikut belajar. Saya akan next, oke. Nah, di Indonesia sendiri, menurut laporan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, catat di tahun 2021, ya, tahun yang lalu ada 12 juta lebih pelaku UMKM yang sudah terdaftar di ekosistem digital. Tuh, jadi dari Kemenkominfo juga buat platform di mana para UMKM itu bisa mendaftarkan diri dan pendampingan dan ada 12 juta lebih dan itu masih 19% dari UMKM jumlahnya secara nasional. Jadi kita punya lebih banyak daripada itu. Nah, makanya kalau teman-teman lihat dari Kementerian Koperasi dan juga dari pemerintah itu mendorong supaya UMKM itu bergerak dari sektor informal ke sektor formal. Informal ini maksudnya mereka yang belum terdaftar secara legal, belum punya legalitas, entah itu dalam bentuk UD, CV, atau PT, dan juga belum punya catatan keuangan yang pasti. Nah, makanya didorong untuk masuk ke sektor formal supaya bisa terdata, sehingga ketika ada bantuan dari pemerintah, mereka bisa menjadi prioritas. Jadi kalau teman-teman hari ini punya usaha, kami dorong untuk teman usahakan supaya punya legalitas, supaya teman-teman ketika ada bantuan dari pemerintah, teman-teman bisa menjadi prioritas. Nah, untuk NTT sendiri per tahun 2019 itu ada jumlahnya ada sekitar 104.000 unit usaha yang terdaftar di yang ada di NTT, tapi itu pun baru 57.000 setengahnya, baru setengahnya yang masuk dalam database yang bisa dipantau. Yang lainnya itu masih belum dipantau. Itu karena rata-rata ada yang belum legalitas dan juga sertifikasi. Kenapa saya harus singgung ini? Supaya kalau misalnya ada di antara teman-teman yang adalah pelaku UMKM, teman-teman didorong untuk buatkan legalitas. Nah, nanti kalau teman-teman merasa susah, nanti sebentar saya akan jelaskan ada di slide berikut ada bagaimana sih kalau teman-teman tergabung dalam komunitas-komunitas UMKM yang di bawah naungan pemerintah, itu akan lebih mempermudah teman-teman untuk bisa mendapatkan akses sampai pada perizinan. Nah, ini pentingnya UMKM untuk perkembangan Indonesia, teman-teman. Pertama, UMKM itu kontribusinya terhadap PDB, pendapatan bruto Indonesia itu 61%, hampir 62% dari total pendapatan nasional, yaitu setara dengan 8.500 triliun. Jadi tidak heran ya teman-teman, bayangkan kalau tadi saya punya agen yang bisa menghasilkan omset 100 juta per bulan, bayangkan dengan sekian juta orang yang juga melakukan usaha punya pendapatan sama dikalikan, maka bisa menghasilkan sampai ribuan triliun. Bisa untuk bantu untuk
mengatasi hutang Indonesia, teman-teman. Kalau pelaku UMKM kita itu mau apa namanya, mau orang bilang full full hard dan juga full action gitu. Itu baru dari UMKM ya, belum dari BUMN yang lain, belum dari usaha-usaha yang lain. Terus UMKM ini juga menyerap tenaga kerja sampai 97%. Nah, ini yang menolong kita kenapa bisa survive di COVID-19 dan juga di krisis di tahun 98 kemarin. Dan UMKM ini juga menyerap kredit terbesar itu pada tahun 2018 kurang lebih 1 triliun. Teman-teman kalau ditanya tidak heran kenapa UMKM itu bisa disebut sebagai dinamo penggerak ekonomi karena kontribusinya itu sangat besar untuk pergerakan ekonomi di Indonesia. Nah, kalau kita lanjut. Nah, pandemi COVID-19 itu bisa jadi bencana, tapi juga bisa menjadi tantangan yang baru, peluang baru kalau kita mau memperhatikan. Dan pandemi COVID juga sudah mengubah tatanan ekonomi dunia untuk menuju namanya the new economy. Apa sih yang lebih dari the new economy? Di the new economy ini, kalau teman-teman kita perhatikan, adopsi teknologi digital itu menjadi hal yang wajib. Jadi kalau orang mau berkembang, mau untuk bertumbuh, dia mau tidak mau harus terjun dalam penggunaan akses platform-platform teknologi. Dan ini yang mendasari kenapa saya dan teman-teman di Trinity Academia di tahun 2010 itu kita membentuk Trinity Academia untuk mendorong teman-teman UMKM itu untuk melek digital. Jadi kita biasalah buat ada pelatihan, ada digital marketing, ada onboarding penggunaan e-commerce. Nah, nanti dalam waktu dekat ini kita bersama dengan Bank Indonesia akan ada program untuk onboarding pelaku UMKM untuk penggunaan aplikasi e-commerce marketplace secara online. Jadi nanti kalau teman-teman yang hadir di sini ada yang punya usaha pengen untuk masuk dalam e-commerce, platform e-commerce, boleh nanti hubungi, kita bisa nanti akan pasti ada seleksinya. Dan kalaupun teman-teman tidak masuk di situ, at least teman-teman bisa masuk dalam ekosistem kami untuk masuk dalam mendapatkan pendampingan dan juga pelatihan. Nah, menurut Nadiem Makarim, di era digital ini yang bertahan itu bukan mereka yang kuat. Dalam hal ini kuat secara finansial dan juga lainnya, tapi mereka yang kuat dan mampu beradaptasi adalah mereka yang akan bertahan di era-era seperti ini, era krisis karena bencana ataupun karena virus seperti yang kita alami sekarang di pandemi ini. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita nih bisa membantu UMKM itu go digital. Nah, saya coba melihat dari sisi saya secara pribadi apa yang sudah saya lakukan dan bersama tim yang mungkin ke depan teman-teman bisa ikut ambil bagian di dalamnya. Saya pribadi membuka kesempatan bagi teman-teman nanti untuk mungkin selama ini belum pernah nih dapat pelatihan pengembangan diri ataupun kapasitas untuk wirausaha, boleh untuk bergabung di pelatihan-pelatihan yang kami buat. Nah, saya sendiri ya di tahun 2010 untuk menjawab ini, saya membentuk Trinity Academia bersama untuk membangun ekosistem dan juga memberdayakan masyarakat dalam hal wirausaha. Jadi kita Trinity Academia itu kita hadirkan dalam bentuk inkubator. Teman-teman dengar istilah inkubator adalah menginkubasi untuk pelaku wirausaha yang jadi kita bukan menciptakan. Isinya kan kalau teman-teman pernah lihat inkubator bayi itu mereka tidak menghasilkan bayi ya. Bayinya sudah lahir. Ya perlu untuk survive nih. Maka hadirlah inkubator. Nah, dalam dunia wirausaha kita juga kenal namanya inkubator wirausaha. Jadi kita tidak melahirkan wirausahanya sudah ada. Teman-teman sebagai pelaku wirausaha sudah ada, tapi kita hanya bantu supaya buat teman-teman itu bisa bertahan lebih lama dan bisa survive dan juga ke depan bisa startup, bisa mulai dan scale up. Jadi ada istilah from startup to scale up. Dari lahir muncul sebagai seorang pelaku usaha dari seorang pelaku usaha yang berkembang. Itu makanya saya pribadi di tahun 2020 memutuskan untuk Trinity Academia ini. Karena kita punya masalah. Tadi saya sebutkan beberapa masalah. Untuk di NTT sendiri, teman-teman, kita punya masalah yang teman-teman harus doakan dan harus ambil bagian di dalamnya untuk menyelesaikan. Pertama, kita punya tingkat kemiskinan di NTT itu tinggi. Silakan mau screenshot boleh, teman bisa renungkan dan bawa dalam doa. Efisiensi tenaga kerja kita juga kurang, sangat minim. Indeks pembangunan manusia untuk NTT ini
masih sedikit karena harapan sekolahnya kecil. Orang-orang NTT banyak yang putus sekolah dan tidak menganggap penting pendidikan. Dan juga dampak pandemi COVID-19 pastinya sangat berpengaruh. Kita masih butuh NTT, masih sumbangsinya masih kecil untuk jumlah pelaku wirausaha secara nasional. Jadi saya mendorong teman-teman juga ikut ambil bagian. Jangan bilang bahwa UMKM itu miskin. Tadi saya katakan. Dan ini satu masalah yang mungkin bisa kita selesaikan bersama, teman. Itu budaya di mana orang tua lebih suka anaknya jadi ASN atau PNS. There's nothing wrong, tidak ada yang salah ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kita lebih memperbanyak jumlah orang yang usaha, kita bisa lebih cepat maju. Satu daerah yang punya pelaku usaha yang paling banyak itu akan mempercepat pembangunan dan perkembangan daerah itu. Kalau teman-teman lihat di Singapura, Singapura itu mayoritas penduduknya itu berwirausaha. Entah dia dari profesi apapun juga, tapi dia berwirausaha. Itu yang kita pengen dorong juga di NTT. Dan untuk itu saya pribadi memunculkan akademia dan pengen bantu teman-teman dan termasuk juga teman-teman yang ada di lain, feel free untuk reach out. Di sini kami punya kami hadirkan satu inkubator berusaha. Di sini kita juga bekerja sama dengan Bank Indonesia, kita juga bekerja sama dengan Kementerian Kominfo. Sekarang kita punya 2 kelas yang lagi running. Pertama dengan Bank Indonesia, kita punya sekolah wirausaha Bank Indonesia sudah masuk di angkatan ketiga. Angkatan pertama itu kita start di awal pandemi. Nah, angkatan keempat akan kita mulai lagi akan mulai buka pendaftaran di bulan Mei dan bulan Juni. Nanti saya akan teruskan informasi buat teman-teman supaya teman-teman bisa daftar ikut ambil bagian di dalam. Jadi tidak ketinggalan menerima manfaat ini. Ini hal-hal yang kami lakukan. Kita punya program pelatihan secara offline, ada program pelatihan juga secara online. Kita buat kurikulum, ada mentoring, kita punya komunitas. Kita juga lakukan business matching di mana teman-teman sebagai pelaku wirausaha kita juga pertemukan dengan perbankan dan juga dengan potensial investor supaya bisa membantu teman-teman untuk mendanai dan juga mengembangkan usahanya teman-teman. Untuk networking kami, ini hal-hal yang sudah kami lakukan dari tahun 2020. Kita sudah mencakup cukup banyak masyarakat di NTT. Ada beberapa hal yang kami lakukan. Nah, ini saya share di sini supaya teman-teman tahu bahwa di NTT itu ada program pengembangan untuk kewirausahaan dan mungkin selama ini teman-teman tidak tahu. Ini ada beberapa yang kebetulan ada di bawah tanggung jawab kami. Saya pribadi di Trinity Academia kita punya namanya 1000 startup digital. Jadi kita memfasilitasi teman-teman yang punya kemampuan untuk menghadirkan solusi teknologi. Jadi kayak bisa buat aplikasi digital berbasis web atau aplikasi. Nah, ini kita bisa dorong teman-teman, kita kasih pelatihan dari sini. Itu ada program namanya 1000 startup digital. Sekarang kita lagi handle untuk 5 startup nasional yang akan diselesaikan program inkubasinya dalam 2 bulan ini. Kita juga punya kelas namanya Bank Indonesia yang Entrepreneur School. Sekolah Wirausahawan Bank Indonesia. Sekarang lagi running juga kelasnya. Untuk batch 3 sudah masuk minggu kedua kita mulai, nanti batch keempat akan kita buka di bulan Mei. Bulan Juni teman-teman silahkan untuk ikut daftar. Kami sangat dorong. Kita juga kemarin buat kelas mentoring selama 3 bulan dari Trinity Academia. Kita lakukan secara online. Sejauh ini kegiatan kita lakukan secara online karena terkendala pandemi. Dan di tahun 2021 kita punya beberapa impact lagi. Di sini kita di tahun 2021 kita bekerja sama, puji Tuhan dapat kesempatan bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan dan Google Indonesia. Kita buat pelatihan untuk Indonesia Timur, pangan wirausaha UMKM Indonesia Timur. Kita juga bekerja sama dengan Financial, platform untuk edukasi keuangan. Kita juga buat webinar finansial. Bank Indonesia yang Entrepreneur School tetap running. Kita juga punya DSC. Nanti tahun ini kalau kita saya kasih kesempatan untuk teman-teman juga ikut. Kita punya program winner itu khusus untuk pengembangan wirausaha wanita, perempuan, khusus untuk perempuan, dan ada Essence itu untuk mendigitalisasi pelaku usaha UMKM baik itu yang dari anak muda, kaum marginal
ada yang kaum disabilitas dan juga penyintas HIV/AIDS. Itu juga kami berikan pelatihan. Nah, nanti kalau teman-teman yang pengen ikut ambil bagian, kenalan sama kami, dan juga pengen ikut training-training yang kami lakukan, nanti kami sangat terbuka. Teman-teman boleh nanti follow aja di Instagram supaya dapat update informasi terbaru pelatihan-pelatihan yang akan kami lakukan dalam pekan. Karena sejauh ini kita tidak buat kelas yang berbayar. Sejauh ini kelasnya semuanya gratis karena kita juga kerjasama dengan pemerintah. Jadi mumpung masih gratis, teman-teman silahkan nanti ambil bagian. Dan kami kedepannya, saya pribadi pengen supaya kalau bisa di setiap daerah, di setiap desa, kabupaten itu kita punya kayak chapter lah atau komunitas-komunitas di setiap daerah, setiap kelurahan yang bisa kita pantau terus gitu. Jadi supaya bisa lebih merata, karena kalau selama ini kan mungkin banyak orang terpusatnya di Kota Kupang ya, tapi ke depan kami ingin supaya menyebar sampai ke daerah kabupaten dan juga sampai ke kelurahan-kelurahan. Jadi ini sedikit sharing saya untuk teman-teman. Kembali saya mengajak teman-teman di pertanyaan awal tadi, saya tanya apa yang teman-teman bisa lakukan, apa yang kita bisa lakukan untuk mewujudkan NTT Maju 2025. Saya tidak bisa sendiri, Trinity Academia juga tidak bisa sendiri. Saya kesempatan ini juga pengen ada dukungan dari teman-teman, kita sama-sama bangun NTT, bangun Kupang, bangun Timor, supaya kita bisa uh, pindah kelas lah, supaya orang jangan anggap lagi kita sebagai daerah 3T atau 3T apa, daerah tertinggal, apalagi saya lupa duanya lagi, tertinggal, terbelakang, tapi sebenarnya menurut saya bukan 3T harus tertinggal, terbelakang, terluar. Sebenarnya ada T keempat. Tertipu. Kita suka tertipu, memberikan diri tertipu. Jadi jangan lagi kita mau ditipu oleh orang-orang yang ini ya, mengambil apa namanya, suka memanfaatkan kekayaan kita, mengeksploitasi kekayaan kita, dan kita hanya menjadi orang yang menonton saja. Makanya banyak kali ada beberapa orang yang tidak suka. Saya dan teman tim Trinity Academy melakukan edukasi karena mereka merasa nanti jatah mereka itu teralihkan ke orang lain. Bagi saya bilang, kalau bagi saya bilang kita play sportif di sini. Ada orang yang pertama kali saya rintis Trinity Academia, mereka merasa tersaingi. Saya bilang jangan takut bersaing dengan kami. Kamu harus takut bersaing dengan orang-orang yang kami hasilkan ini. Karena kami hanya apa ya, satu bagian kecil, tapi yang kami lahirkan adalah calon-calon pengusaha besar, calon-calon pelaku usaha besar. Mereka yang akan jadi kompetitor Anda, bukan kami, saya bilang. Jadi saat ini saya juga berikan semangat yang sama buat teman-teman yang hadir di hari lain untuk ikuti ambil bagian dalam perjuangan kita memajukan Indonesia, juga memajukan NTT. Seperti kami di Trinity Academia, kami punya slogan membangun Indonesia dari Nusa Tenggara Timur. Mungkin itu sedikit dari saya. Mungkin kita teman diskusi, ada sharing, mau bertanya, saya berikan kesempatan. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada narasumber kita yang telah memaparkan materinya. Gitu luar biasa ya, kita ternyata punya banyak peluang yang dapat kita lakukan untuk membangun ekonomi kita yang ada di NTT. Kebanyakan dari kita di sini sedang berada di luar Pulau NTT, maksud saya. Tapi semoga pas balik ke Kupang, pas balik ke kampung halaman, tidak sia-sia ya, dapat membangun di sana. Dan kita telah masuk kepada sesi tanya jawab dan diskusi. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Akan langsung saya bacakan. Yang pertama dari Bapak Pendeta Leonardo Bagus. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana membuat usaha? Ya, adakah dana persembahan itu akan aman dan mampu menjadi pendukung pelayanan? Mungkin boleh dijawab. Terima kasih. Oke, saya baca dulu. Oh, ini dari Pak Leonardo yang di kolom chat ini ya? Berbahasa apa? Iya, benar Pak. Jadi, oke. Di kelas kami di BIS, kebetulan ada satu, dia pendeta dari Sumba, entah dari Sumba Timur apa Sumba Barat. Nah, ya saya lupa, tapi dia juga pendeta. Dia menanyakan hal yang sama. Mari.
Nah, saya punya ada beberapa jawaban. Semoga ini bisa kebanyakan mungkin kalau jawaban yang bukan dengan ini kebanyakan tidak memuaskan. Tapi saya akan kembalikan bahwa pertama gereja kita punya tanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat. Kemarin saya sempat protes, saya protes karena ada yang teman saya yang juga seorang hamba Tuhan itu dia buat status di sosial media minta dibantu. Padahal saya lihat bahwa sebenarnya mereka bisa membantu diri sendiri dan bisa punya sumber daya yang cukup untuk bisa membangun diri sendiri, membangun orang lain. Saya bilang gereja harusnya menjadi sarana untuk mensejahterakan masyarakat. Tapi karena pertanyaannya hari ini, apakah kalau usaha berbasis gereja itu bisa tidak mampu untuk mendukung pelayanan? Yes. Ada satu teman juga saya dari TTS, saya ketemu dia training di SOE di 2 bulan kemarin. Itu dia bergerak di bidang pengelolaan kelor. Kebetulan di gereja punya lahan dan juga melakukan punya lahan dan juga punya usaha untuk kelor. Jadi saya bilang saya mendukung kalau misalnya ada gereja yang melakukan usaha seperti ini dengan tujuan membina dan juga mengembangkan masyarakat, jemaat khususnya. Jadi saya bilang begini, saya tanya, kira-kira apa yang saya bisa bantu? Saya tidak bantu uang, saya bilang, tapi saya bisa bantu untuk akses mengkonekkan ke pemerintah, juga kebetulan kita sangat dekat dengan Dekranasda di NTT. Kebetulan kepala Dekranasdanya adalah Ibu Julie Leskodat yang adalah istri dari gubernur, itu sangat aktif pengembangan UMKM. Dan di NTT sendiri sekarang itu ada 3, ini saya kasih info teman-teman supaya kalau teman-teman mau dapat bantuan dari pemerintah, teman-teman harus masuk di 3 area ini. Jadi fokusnya pemerintah. Kalau teman-teman masuk di sini sulit untuk teman-teman ditolak. Jadi kalau teman-teman mau masuk mengembangkan UMKM, sektor yang lagi digenjot oleh pemerintah pertama kelor, itu sudah pasti. Yang kedua itu madu. Jadi kalau teman-teman pengen mengusahakan madu hutan asli NTT, itu teman-teman pasti ditolong, dibantu pemerintah. Dan yang ketiga, ini yang saya dorong teman-teman saya rasa ini paling mudah lakukan, yaitu untuk usaha gula semut. Jadi kalau teman-teman punya usaha yang bergerak di 3 bidang ini dan pengen untuk dikembangkan, nanti boleh kita diskusi. Saya kenalkan ke Dekranasda, teman-teman bisa dibantu bahkan sampai pada pengadaan bahan yang dibutuhkan, misalnya butuh mesin atau apa, sampai pada akses untuk promosi itu dibantu. Kemarin saya sempat kesal, ada teman saya yang minta dibantu. Saya arahkan dia untuk usaha gula semut. Dia sudah lakukan riset, bahkan saya sampai pertemukan dengan Ibu Gubernur, dan setelah itu saya langsung saya sempat trauma untuk membantu orang karena giliran sudah dibukakan jalan, kita orang NTT, orang Timor sini, kita punya masalah yaitu berhenti di tengah jalan. Kita punya masalah muntaber, tahu muntaber teman-teman, mundur tanpa berita. Jadi waktu itu dia sudah buat janji dengan Ibu Gubernur ajak, oke, bulan depan kamu ikut tim saya, kita ke Rote, kamu bisa lakukan riset untuk pelaku usaha gula, orang Jepang bilang gula lempeng, itu kan sumber untuk bikin gula semut kan. Ibu Gubernur loh, ini bukan saya ajak lagi, langsung Ibu Gubernur. Ibu Gubernur bilang supaya kamu nanti dapat koneksi, bangun supplier dari sana. Bulan depannya saya tanya, gimana bro? Sudah ketemu Ibu Gub kah? Apa sudah pergi ke Rote atau belum? Dia bilang apa, bro? Kita berhenti, kita semua lanjut, dia terlalu susah. Saya bilang apa? Lu terakhir terakhir minta tolong, kita jangan lagi minta tolong, beta X orang seperti lu. Serius. Jalan baru seberapa langsung mundur seperti itu. Jadi dan itu orang-orang pelayanan dari gereja. Makanya saya bilang kalau modelnya seperti ini kita jadi momok nanti, saya bilang. Jadi padahal saya buka jalan supaya dari gerejanya mereka bisa hidup, jemaatnya juga bisa punya potensi untuk dapat sumber pendapatan lain sebenarnya. Jadi kalau kita tidak bisa
mengendalikan kelemahan kita yang saya tanya di awal tadi, maka ketika ada orang yang membantu seperti ini, akhirnya kita, yang mundurnya bukan yang menjadi masalah bukan orang yang membantu atau tidak, tapi kita yang mundur terlalu cepat, itu yang menjadi masalah. Jadi teman-teman itu bisa jadikan bisa jadi pertimbangan kalau teman-teman misalnya mau melakukan usaha, sangat mungkin untuk bahkan usaha yang berbasis gereja pun sangat bisa untuk mendapatkan dukungan dan juga untuk pengembangan sangat bisa, karena tujuannya adalah bagaimana apa yang kita lakukan itu bisa berdampak ke masyarakat lain. Dan ini satu bocoran ya buat teman-teman. Ada satu kesamaan dari pemerintah. Kebetulan kita kerjasama dengan BI, kita juga kerjasama dengan Dekran Rasda. Satu hal yang paling akan cepat dapat dukungan, bantuan, itu adalah usaha berbasis masyarakat. Jadi dalam hal ini termasuk gereja pun di dalamnya, kalau gereja bisa menyerap tenaga kerja untuk usaha yang dilakukan, itu pasti akan dibantu. Kalau teman-teman datang dengan usaha pribadi, bisa dibantu, tapi kemungkinan kecil. Tapi kalau teman-teman punya dampak masyarakat ada, minimal punya komunitas yang teman-teman bina, misalnya teman-teman yang dalam Zoom ini, kalau teman-teman punya usaha, ini kan sudah ada komunitasnya nih, apalagi punya pertemuan rutin seperti ini, teman-teman membuat sebuah usaha, terus diajukan ke pemerintah untuk dimintai bantuan untuk punya pengembangan, itu pasti dibantu. Syaratnya teman-teman punya usahanya, punya komunitasnya, dan yang satu, punya rencana jangka panjang. Jadi ketika ditanya apa yang kalian mau buat dengan ini dalam jangka panjang, pertanyaannya akan seperti yang tadi saya tanyakan. 5 tahun ke depan rencananya seperti apa usaha ini? Harus bisa jawab, teman. Kalau tidak nanti susah. Jadi kalau pertanyaan kembali yang berbasis gereja itu semuanya berbasis masyarakat, itu bisa ditolong. Yang penting produknya sudah ada, masyarakat yang dibina juga ada, yang akan menerima dampak ada, dan punya rencana jangka panjang. Jadi ketika ditanya jangan bilang nanti kotong flow siapa, kita ngalir saja, itu tidak akan didukung. Sama saya bisa jamin tidak akan didukung, karena kita bicara uang di sini kan. Tidak mungkin saya kasih uang tapi teman-teman tidak tahu bagaimana kelolanya. Pemerintah pun tidak bisa begitu. Lebih baik pemerintah kasih uang ke orang lain yang punya rencana, bukan orang-orang yang terima dan bingung. Karena kebanyakan yang kami temui adalah orang-orang yang menerima bantuan itu bingung mau menggunakan uang seperti apa, uangnya mengendap begitu saja. Mungkin itu jawaban mungkin bisa lanjut berikut. Saya lihat ada beberapa nih. Oke, terima kasih. Dan kita lanjut ke pertanyaan berikut. Semoga terjawab pertanyaan dari Bapak Pendeta. Pertanyaan berikut dari Saudara Eko. Kalau usaha yang lain bagaimana? Apa pemerintah tidak bisa membantu usaha-usaha yang lain? Ini usaha yang mana ya Kak Eko ya, kalau boleh tahu? Mungkin tadi ya, karena yang saya sebutkan 3 sektor itu ya. Gula semut, kelor, sama apalagi satu madu. Usaha lain bisa. Jadi tidak ditutup kemungkinan. Tapi yang memang yang lagi menjadi fokus utamanya itu adalah 3 hal ini, karena NTT adalah penghasil, era penghasil untuk tiga hal ini, kelor, gula semut, dan juga madu. Itu produk NTT itu besar dan bahkan punya peluang untuk ekspor. Tapi yang melakukan usaha asli NTT, sumber dayanya ada, hanya orang yang SDA-nya, sumber daya manusianya yang mau mengerjakan yang sedikit. Hanya itu dijadikan fokus, tapi tidak kemungkinan untuk usaha jenis lain tidak diterima. Bisa, tapi yang menjadi fokus memang 3 hal itu. Iya, ini diperjelas lagi dari Kak Eko, katanya usaha kuliner seperti kopi, makanan, dan lain-lain ya. Mungkin seperti itu. Oke, next dari pertanyaan dari Bapak Pendeta Ishak Nahonin. Pertanyaannya seperti ini. Kalau usaha kelor itu volume besar dan pelatihannya untuk usaha itu kemana? Oke, kalau untuk kelor, kebetulan salah satu penggerak di bidang usaha kelor itu kebetulan teman baik saya. Sekarang dia lagi bangun sekolah untuk pengembangan usaha kelor. Itu akan menjadi salah satu
sekolah pengembangan kelor terbesar di NTT, namanya Sekolah Lapangan. Dia akan buka di TTS. Nanti kalau teman-teman mau untuk belajar banyak soal kelor, bisa jadi partner dengan dia. Bisa cari itu di Instagram atau di Facebook, namanya Timur Moringa. Itu teman baik saya juga, itu orang pelayanan juga. Jadi itu bisa sangat membantu. Jadi kalau teman-teman bisa menghasilkan dalam jumlah besar, itu sangat bisa untuk berkolaborasi dengan dia. Dan juga kalau teman-teman pengen untuk dibantu teman-teman pengen untuk bisa display nih hasil usaha kelornya teman-teman, itu bisa bersama dengan rekan kami juga La Moringa. Kalau di Kupang ada depo, ada semacam kafe restoran yang cukup besar Kota Kupang. Dia biasa mengakomodasi produk-produk kelor juga dari masyarakat NTT untuk di-display di tempat usahanya dia. Oke, terima kasih Pak. Ini selanjutnya diperjelas oleh Bapak Pendeta karena panen dari kelor ini dalam kapasitas yang cukup besar. Jadi maksud dari Bapak Pendeta adalah ini akan dikirim kemana gitu. Kalau kapasitas panennya itu dalam jumlah yang besar. Pertama bukan cuma soal dikirim kemana, tapi untuk penyediaan dalam provinsi juga itu kita butuh banyak sebenarnya, karena sekarang kita tahu kelor itu kandungan gizinya tinggi. Nah, sedangkan di NTT kita punya masalah itu stunting, masalah-masalah lain. Jadi sebelum kita kirim keluar, itu pemerintah tuh punya perencanaan untuk orang NTT sendiri juga konsumsi kelor. Nanti yang kelebihannya itu baru nanti akan dibuat dalam produk-produk turunan. Misalnya kita buat dalam teh kelor, itu sudah dibukakan jalan oleh pemerintah untuk teman-teman pelaku usaha kelor. Kalau buat teh kelor, teh celup itu, pemerintah sudah wajibkan untuk semua hotel di NTT itu ambil dari UMKM lokal. Jadi, yang menjadi masalah, terakhir kita diskusi dengan Dekranasda, itu mereka bilang begini, seluruh hotel di NTT bersedia membukakan tempatnya untuk menerima suplai kelor dari pelaku UMKM asal NTT. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah pelaku UMKM-nya sanggup tidak supply, karena biasanya kalau hotel yang mintakan mereka minta dalam jumlah besar dan tidak bisa berhenti karena mereka punya pengunjung setiap hari. Nah, sering menjadi kendala adalah untuk supplier kopi, supplier teh asli NTT itu mereka pelaku UMKM itu seperti yang tadi saya bilang uring-uringan. Begitu sudah dibukakan jalan, contohnya nih teman-teman punya usaha dan kita konekkan katakanlah ke hotel Kristal misalnya ya. Mereka ambilnya bisa katakanlah contoh misalnya dalam satu bulan itu mereka harus butuh supply katakanlah 1 ton. Nah, kira-kira teman-teman berani tidak terima tantangan itu? Kalau teman-teman berani terima, itu pasti teman-teman akan sustain dalam usahanya. Supaya jangan sampai berhenti di tengah, karena namanya hotel mereka tidak mau rugi dong. Jangan sampai orang sudah terlanjur suka dengan produknya teman-teman, terus teman-teman berhenti di jalan. Nah, mereka yang akan rugi. Kalau mau ditanya mau dikirim kemana, itu sebenarnya sangat peluangnya sangat besar untuk NTT. Jadi bisa disuplai ke hotel-hotel dan itu mereka sudah deal dengan pemerintah. Tinggal dari UMKM-nya bersedia untuk mensuplai. Nah, biasanya yang menjadi kendala adalah karena kalau kita bicara apalagi kalau kuliner ya, itu kan harus ada bukan cuma izin tapi sertifikasinya. Harus ada sertifikasi halal, harus ada minimal TIRT, itu harus ada. Nah, untuk bisa masuk sampai ke level hotel, restoran, itu minimal perizinan itu harus dilengkapi. Nah, karena kami tahu bahwa di NTT, orang NTT itu paling malas kalau urus namanya perizinan. Seperti itu ya, kita harus akui. Makanya kami juga bantu dari program yang kami lakukan bekerjasama dengan Bank Indonesia itu, kalau ada binaan kami yang benar-benar serius mau melakukan usahanya itu ujungnya tuh kami bantu sampai ke perizinan. Kemarin ada yang kita bantu untuk urus BPOM. Itu kan susah kalau pelaku usaha urus sendiri kan tahapannya tuh lumayan panjang. Tapi dari BI waktu itu juga ada alumni-alumni kita itu diutamakan. Hanya sekarang pertanyaannya adalah mau tidak dan bersedia untuk berproses, karena bicara UMKM ini tidak sekali jadi, tanggung jawabnya bukan cuma sekedar pada pemerintah tapi dari kita juga.
Makanya saya bilang kadang-kadang pemerintah sudah buka jalan, tapi kita yang semangatnya di awal-awal berhenti di tengah jalan itu sangat-sangat merugikan, teman-teman. Sangat merusak. Saya harus bilang sangat merusak. Jadi kalau teman-teman tidak siap untuk berkembang jangan maju. Apalagi dalam menggunakan bantuan pemerintah, kita jadi koruptor nantinya. Bantuan yang harusnya bisa dipakai orang lain untuk berkembang kita ambil. Itu tidak bagus. Oke, terima kasih untuk penjelasannya. Jadi, kalau sudah dibantu oleh pemerintah, kita sudah punya peluang untuk berkembang, harus konsisten ya. Kira-kira seperti itu ya, Pak. Oke, selanjutnya tadi sempat disinggung tentang usaha gula semut. Ini ada pertanyaan dari Pak Hanis, Pak Yohanis. Kalau gula semut itu berarti bahan bakunya gula lontar yang ada di NTT, Kak, Pak? Ya. Betul. Okay. Saya izin sebentar, saya colok laptop ya, hampir mati. Oke, siap. Oke. Sudah. Selanjutnya di sini ada pertanyaan lain dari Kak Eko. Oke. Pertanyaannya seperti ini, lanjut tentang usaha ya. Mungkin ini usaha yang bergerak di orang muda, di kalangan orang muda, karena ini menyangkut dengan alat coffee shop seperti itu. Jadi pertanyaannya, apakah pemerintah bisa membantu itu dan itu lewat mana? Atau di sini diperjelas apakah ada alat komunitas dari Trinity Academia yang ada di NTT yang mungkin bisa membantu akan peluang dari usaha coffee shop dan juga usaha-usaha yang lain? Oke, coffee shop ya. Itu rencananya mau dibukanya di mana? Dalam kota atau di mana? Karena kalau teman-teman lihat ini sebenarnya saya di coffee shop juga, ini UMKM juga. Berawal dari yang kecil juga, sekarang sampai ke tempat sendiri. Nah, kebetulan salah satu yang lagi difokuskan juga di Dekranasda Provinsi NTT itu kopi. Sekarang di NTT kita sudah punya lab kopi, laboratorium kopi. Pertama di NTT, pertama di Kupang. Itu diinisiasi oleh Dekranasda, bahkan teman-teman yang pengen untuk fokus mengembangkan kopi itu bahkan Dekranasda memberikan beasiswa untuk mengirimkan teman-teman sampai dapat pelatihan dan sertifikasi untuk jadi barista dan juga roaster. Jadi kalau makanya saya bilang kalau kita mau terjun di kopi jangan sekedar buka, tapi harus jadi barista bersertifikat dan jadi roaster bersertifikat. Nah itu ada dukungannya di Dekranasda Provinsi. Nah, itu kebetulan yang handle juga teman baik saya juga, itu seorang roaster kopi profesional juga, asli orang NTT. Jadi teman-teman boleh tuh kalau misalnya pengen untuk mengembangkan usaha kopi, tapi diutamakan teman-teman harus mengelola kopi asli NTT. Itu wajib, tidak bisa teman-teman ambil dari luar. Karena apalagi kalau berbicara bantuan dari pemerintah, mereka akan utamakan hasil dari NTT sendiri. Nah, kalau misalnya teman-teman punya usaha kopi dan pengen kembangkan di situ, teman-teman bisa, kalau di tempat lain saya kurang tahu, tapi kalau yang saya tahu di Dekranasda, mereka bisa bantu bahkan sampai untuk pengadaan alat. Hanya tinggal bagaimana teman-teman bisa menjamin bahwa usaha teman-teman akan sustain, karena mereka akan terus lakukan namanya kunjungan dan juga untuk memastikan bahwa teman-teman benar-benar melakukan usaha itu. Apalagi kalau kita bicara kopi kan alatnya itu kan mahal, bisa sampai puluhan juta itu harganya. Satu alat kopi saja itu bisa sampai puluhan juta. Tapi sejauh ini pemerintah sangat mendukung. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa punya ketertarikan mengembangkan kopi, saya sarankan datang ke kantor Dekranasda Provinsi NTT di Kuanino. Itu kebetulan ada kafe sambil teman-teman ngopi, ngobrol-ngobrol sampai sama orang-orang situ, atau mau langsung lihat lab kopinya bisa di situ. Oke. Eko, semoga penjelasan dari Bapak Jack pada malam hari ini boleh menjawab ya setiap pertanyaan dari kita.
Jadi kalau dari saya pribadi, saya bisa menarik kesimpulan kalau ketika kita melihat kelebihan dan kekurangan kita tahu itu, kita boleh melihat peluang dan juga kita boleh kembangkan itu yang tentunya harus ada konsisten ya. Jadi tidak maju sampai tengah jalan terus mundur lagi ya. Itu tidak bisa jalan tentunya. Oke, terima kasih. Saya berikan satu kesempatan lagi yang terakhir. Mungkin ada yang mau langsung bertanya, bisa open mic dan langsung bertanya. Oke, dari saya ya. Oke, silahkan Kak Fendi. Ini sebetulnya pertanyaan apa ya, mau dibilang. Nah, kalau untuk pertanian organik sendiri, apakah ada pemerintah yang bisa, istilahnya ada link-link untuk bisa mendapatkan komunitas bertani secara organik di Kupang nggak gitu? Untuk komunitas ini ya, petani. Kalau yang saya tahu, yang kebetulan saya punya teman dekat juga, itu dia ketua komunitas, kalau tidak salah namanya komunitas petani milenial. Itu ada, di Kupang ada. Ada juga yang namanya Afro Farm di Kupang, itu juga teman. Ada alumni juga dari BIS, sekolah wirausaha Bank Indonesia yang kami kelola, itu mereka punya komunitas. Dan juga ada satu binaan kami juga, mereka punya komunitas namanya, terakhir yang mereka pakai nama itu Pangan Republik. Tapi mereka ada ganti nama, kemarin saya lupa nama barunya apa, tapi dulu nama yang mereka pakai itu Pangan Republik. Itu mereka bergerak di bidang nanoteknologi, untuk pengembangan pertanian dengan menggunakan nanoteknologi, dan juga hidroponik. Jadi nanti boleh tuh saya kasih kenal, mau yang Pangan Republik bisa, yang milenial, petani milenial bisa juga. Itu yang dua komunitas yang saya tahu aktif mereka dalam melakukan pembinaan dan juga pelatihan untuk rekan-rekan petani. Terima kasih. Oke, ya semoga sudah terjawab ya Kak Fendi pertanyaannya. Dan kita telah hampir sampai kepada penghujung acara kita. Tetapi sebelum itu, mari kita simak bersama closing statement. Mungkin ada dari Pak Jack, saya persilahkan. Oke, terima kasih. Mungkin hanya kembali mengingatkan kita semua, pertanyaan awal saya tadi, apa yang kita bisa lakukan, dan juga pertama adalah apa yang kita impikan tentang NTT di masa depan, dan kedua, apa yang bisa kita lakukan hari ini untuk sampai ke sana. Dan teman-teman tidak sendiri, saya membuka diri untuk teman-teman, kita bisa berkolaborasi sama-sama, bisa bersinergi untuk sama-sama membangun Indonesia dari NTT. Sekarang mulailah taruh NTT itu di hati kita, dalam doa kita, dan juga taruh di bahu kita. Artinya ini beban bersama. Jadi kita jangan melihat ini hanya tanggung jawab pemerintah, tapi kita lihat bahwa kita adalah bagian di dalamnya. NTT susah, kita juga susah. NTT maju, kita juga maju. Mungkin itu terakhir dari saya. Terima kasih untuk teman semua dari Konain. Semoga ke depan kita bisa berkolaborasi dan bisa berjumpa lagi mungkin di kegiatan offline ya. Terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih untuk kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk narasumber kita pada malam hari ini untuk pemaparan seminarnya. Dan semoga yang saya harapkan adalah kita semua tidak pulang dengan tangan hampa. Kita boleh menyimpan akan ilmu-ilmu dan pelajaran-pelajaran yang telah diberikan oleh Bapak Jack pada malam hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada partisipan dan teman-teman semua yang masih stay sampai di penghujung seminar kita pada malam hari ini. Baik, pada saat ini kita akan mengikuti acara berikut, yaitu penyerahan sertifikat. Oleh karena itu, saya berikan kepada Kak Fendi.
Oke, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Jack untuk materi yang sudah disampaikan. Puji Tuhan, sungguh luar biasa. Dan juga kepada seluruh partisipan yang sudah bersedia untuk meluangkan waktu, bisa belajar bersama-sama pada malam hari ini. Sebagai ucapan terima kasih kami tidak memiliki sesuatu yang lebih, tapi kami hanya bisa memberikan sebuah sertifikat penghargaan diberikan kepada Pak Jack Loloin atas jasanya sebagai narasumber pada seminar online alumni perguruan Advent Penaing dengan judul UMKM Dinamo Penggerak Ekonomi Kupang 10 April 2022 yang bertanda tangan Pendeta AM Kalumbang MMIN Direktur PAP dan Fendi Noti Ketua Alumni PAP. Baik, terima kasih Kak Fendi. Diterima ya Pak Jack ya. Kami tidak punya uang, kami tidak punya barang berharga. Sekali lagi saya mewakili seluruh pengurus alumni perguruan Advent Penaing mengucapkan terima kasih banyak. Semoga Pak Jack diberkati dalam pelayanan dan tanggung jawab untuk membantu, menolong, memajukan akan ekonomi yang ada di NTT, terkhususnya yang ada di Kupang.